Oke, balik lagi teman-teman di Naum Cenah, mencari jawaban menambah pengetahuan. Oke, kali ini kita kedatangan seorang hebat, seorang wanita yang baru-baru ini mendapat gelar doktor, teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Ibu Doktor Yuki Putri Erdianti, SPD, MPD. Terima kasih Ibu sudah Ya, mampir di sama-sama. sini. Berarti itu benar Ibu, Ibu baru banget mendapat gelar dokter. Iya, saya tanggal 21 Januari 2015 baru saja melaksanakan promosi doktor saya di usia saya yang belum genap 25. Wih, Jadi 25-nya masih bulan depan. wah, keren hebat banget Ibu. Ibu boleh ceritakan nggak awal mula Ibu dari S1 mungkin kenapa ngambil jurusan yang Ibu sekarang bidangi gitu? Boleh ceritakan Ibu? Gini dulu lah ceritanya. Jangan dulu waktu S1. Kita mundur dulu Lebih jauh lagi. lebih jauh lagi. Oke. Waktu saya SD. Oh, jauh Jadi banget. waktu saya SD itu saya termasuk siswa yang tidak pintar. Aduh, tidak pintarnya dalam bidang apa nih? Kan ada pintar di Dalam segi pelajaran, saya bukan termasuk siswa yang pintar, bahkan saya tidak jarang sekali masuk 10 besar. Tuh, saya jarang sekali masuk 10 besar di SD saya. Jadi ketika itu SD saya itu di dekat rumah saya, jadi di Cigasong. di Cigasong. Di dekat rumah, jadi cuma bisa pepel lah, malah kalau istirahat bisa pulang dulu. Bisa pulang dulu makan dulu. Makan dulu, apa dulu, karena rumah saya memang dekat. Kebetulan ibu saya itu guru SMP 3 Majalengka ketika itu. Jadi mau tidak mau saya harus ke SMP 3, walaupun sebetulnya teman-teman saya banyak yang ke SMP yang lebih dekat dari Cigasong. Di mana itu? Ya, banyak yang ke SMP 2, SMP 1 atau SMP Cigasong kan ada ya. Iya. Nah, tapi saya memilih di SMP 3. Jadi saya satu-satunya dari SD saya yang masuk ke SMP Negeri 3 yang kebetulan pada saat itu adalah SMP favorit di Majalengka. Wih. Ya, bahkan pernah jadi SMP dengan standar nasional ketika Keren. itu. Saya memberanikan diri, padahal ketika itu saya tidak pintar karena ibu saya, akhirnya saya di SMP 3. Dan di SMP 3 pun saya makin tidak pintar lagi karena di situ kelas banyak saingan. Banyak saingan. Akhirnya saya makin kayak ya udah deh. Yang penting saya bisa belajar, saya bisa ada motivasi lah ketika saya mau kemana nih sekolahnya setelah ini, ada setelah itu. Akhirnya mungkin ketika itu juga ada sedikit prestasi, dan karena SMP-nya juga SMP favorit ya. Jadi walaupun nilai saya tidak pintar di kelas, tapi ketika seleksi masuk ke SMA Negeri 1 Majalengka yang di seberangnya SMP 3, ya, saya masuk ke SMA Negeri 1 Majalengka. Dan tahu nggak saya ranking berapa? Ranking berapa itu? Dari SMP 3 yang lolos ke SMA 1 itu saya ranking terakhir. Ketika itu ada 74 siswa dari SMP 3 yang masuk ke SMA Negeri, ke SMA Negeri 1, dan saya nomor 74. Paling terakhirnya ya, Pak? Paling terakhir. Sudah kebayangkan, udah masuk SMA 1, saya udah ranking saya udah keberapa, karena di sana kan udah masuk SMP yang lain. Apakah saya tidak percaya diri? Tentu. Saya tidak percaya diri karena siapa-siapa saya koon banget gitu ya. Atau kalau bahasa sekarang bilangnya ya saya rendah diri gitu ya. Iya. Atau saya merasa bahwa saya makin terlihat saya tidak pintarnya. Oke, setelah itu di SMA saya masuk IPS. Jadi saya bukan anak IPA. Kalau biasanya kalau orang pintar itu kelihatannya anak IPA ya. IPA, abis banget. Saya anak IPS, dan kebetulan saya anak IPS di SMA Negeri 1 Majalengka. Ketika itu tidak ada yang berubah dari saya. Saya hanya anak yang suka ekskul tari karena memang saya mencintai tari. Saya juga suka tari tradisional, modern dance, ya, atau childers. Nah, jadi sudah tidak akan terbayang bahwa masa depan Ibu Yuki adalah menjadi dokter dan menjadi dosen. Itu sudah tidak akan terbayang. Karena zaman sekarang juga ya kan
Ya anak-anak cheerleader kayaknya nggak mungkin gitu ya pengen jadi dosen. Jadi Tapi itu seleb bisa terpatahkan. Nah, gitu. Setelah itu saya setelah eh, SMA. SMA, kenapa saya akhirnya memilih prodi bimbingan konseling di UPI? Itu sebetulnya keinginan orang tua saya. Jadi bukan keinginan pribadi saya. Berarti maaf orang mama ibu dari IBK juga. Bukan. Ibu dan bapak saya itu alumni UPI, tapi memang ibu saya dari seni tari, ayah saya dari pendidikan olahraga. Jadi ibu saya guru tari, bapak saya, ayah saya itu guru olahraga. Wow, Jadi semuanya fisik, fisik banget. fisik banget. Tiba-tiba saya diharuskan untuk kuliah di UPI dengan iming-iming sok kuliah di mana wae asal di UPI. Tapi karena saat itu saya punya keinginan lain, akhirnya saya ikut SMPTN. Kalau sekarang apa ya, yang tulis itu loh, SMBP. Oh. SMBP atau apalah itu yang tulis. Nah, saya ikut di universitas yang saya inginkan ketika itu. Di Nggak mana usah itu? disebut ya, Oh, nggak usah. nggak usah disebut. Ada universitas yang saya inginkan, tidak usah disebutkan. Itu bahaya, soalnya di Unma banyak alumninya. Besar lah Bu, ini universitas besar. Universitas besar, Oke. negeri besar yang alumninya banyak. Sekarang banyak yang jadi dosen ilkom. Kesempatan ya. Iya. Universitas yang mana. Tapi memang Allah tidak mengizinkan. Saya gagal dan akhirnya saya menuruti keinginan orang tua saya untuk kuliah di prodi bimbingan dan konseling UPI. Belum ada rezekinya ya Bu. Belum ada rezekinya. Berarti itu langsung sekali tes langsung masuk di psikologi UPI. Ya, itu saya tesnya UM, mandiri. Oh, mandiri. Kalau mandiri, alhamdulillah saya masuk. Oke, tadi kan Ibu menyebutkan kalau background orang tua Ibu juga dari dunia pendidikan. Iya. Ada sedih senangnya nggak jadi seorang anak pendidik Ibu? Senangnya ada. Apa tuh? Salah satu senangnya ketika sekolah pasti dibilang, oh anaknya Pak ini ya, Iya. oh anaknya Ibu ini ya. Itu mungkin salah satu privilege. Privilege itu. Gitu. Kalau sedihnya apakah ada Ibu? Karena dibilang seperti itu, dan ketika nilai saya jelek, itu langsung nyampe ke orang tua saya. Oke, Gitu. ngerti. Terus udah sampai kuliah ya berarti ya? Iya. Kalau S2 mau diceritain nggak Bu? Bu, setelah Ibu lulus dari kuliah S1 itu untuk memutuskan untuk sekolah S2 itu apa itu Bu? Titik awalnya? Titik awalnya itu, aduh boleh ini sebutin ya. Kenapa saya S2? Karena saya tidak mau jadi guru BK. Oh, berarti setelah lulus S1 Ibu belum jadi guru itu? Ketika saya lulus S1, saya sudah mencoba menjadi guru BK. Di salah satu sekolah negeri di Majalengka. Di Majalengka. Di SMK. Oh, tahu. Ternyata saya tidak sanggup menjadi guru BK. Ketika itu saya mencoba dengan bilang bahwa, saya nggak sanggup jadi guru BK. Gimana kalau S2 aja? Biar jadi dosen. Oh, berarti itu awalnya Ibu. Terus pas Ibu jadi guru BK, ada pengalaman yang unik atau pengalaman yang ngejengkelin menghadapi anak-anak yang apalagi di SMK gitu? Ada. Apa itu? Boleh ceritain ya? Kalau anak-anak SMK kan balager ya. Balager. Nah, pada saat saya jadi guru BK, saya pernah ngejar siswa dengan posisi saya memakai heel. Itu saya ngejar siswa ke sawah. Waduh. Pakai heel, kebayang lah ya. Kebayang ya. Ceritanya seperti apa ekspresi saya. Tapi di situ saya makin, ya kayaknya saya nggak cocok. Nah, itu salah satu peristiwa. Tapi peristiwa yang lain banyak lah. Seperti ternyata menjadi guru BK itu tidak semudah itu. Gitu. Kita harus menghadapi masalah dan kita juga ternyata bermasalah. Akhirnya kita pusing. Terus Ibu pas Ibu masih di SMA, SMP atau SD pernah ada pengalaman-pengalaman yang memalukan atau pengalaman yang unik bagi Ibu ada nggak Bu? Oh, waktu SMP. Waktu SMP apa tuh? Waktu SMP saya pernah loncat dari jendela. Aduh, kenapa tuh Bu? Mau kabur aja.
dan udah keluar dari jendela, jendelanya pecah. Waduh, kebekel berarti. Iya, Kebekel nantinya dari guru BK. ya akhirnya saya jadi guru BK. Berarti pas masa-masa sekolah ibu tergolong siswa yang dikatakan bandel nggak bu? Nggak bandel ya, saya tidak bandel, tapi nggak mau diem. Oh, Jadi terlalu banyak tingkah. eh, Apa ya, jadi terlalu ekspresif gitu ya. oke oke ngerti ngerti. Kalau ibu harus memilih antara SD, SMP, SMA, ibu lebih memilih masa-masa yang mana? Kalau untuk mengulang, sepertinya saya ingin mengulang masa SMA saya. Kenapa tuh? Apakah ada cinta pertama? Malah saya akan memutuskan saya tidak akan pernah jatuh cinta di SMA. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Karena menurut saya dengan jatuh cinta di SMA itu sia-sia ya. Ya karena ya tidak terjadi gitu, kayak udah aja. Cuman hanya Cinta monyet. memberikan bekas, setelah itu selesai. Oke oke. Berarti ibu cinta pertama di masa kuliah, SMA, SMA tetap. tetap SMA. Tapi mungkin cinta-cinta monyet ya bu. Ya, yang nggak tahu sekarang kemana orangnya. Tapi ngebekas nggak bu? Katanya kan kalau cinta pertama tuh ngebekas gitu. Di ibu sendiri gimana? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Oke, kita juga ada fun fact dari tentang ibu, yaitu ibu tuh suka banget warna pink. Boleh Ya, diceritain ibu kenapa? ini baju Itu saya ya. semuanya warna pink, Tadi handphonenya warna laptop pink, juga. ya laptopnya warna pink, rumah saya warna pink, Oh iya, ya rumah saya warna pink. kenapa alasan ibu menyukai warna pink? Kenapa saya menyukai warna pink? Karena saya dari kecil selalu diberikan warna pink oleh ibu saya. Udah pernah lihat belum pisau warna pink? Pisau warna pink, sikat WC warna pink, terus serokan warna pink, telanan warna pink sudah lihat? Belum kayaknya bu Rosen Ada serba di pink. rumah saya. Berarti itu perkakas semua pink semua ibu. Iya, Tanggapan maaf suami ibu gimana? tanggapan suami saya karena suami saya sudah terbiasa. Akhirnya suami saya memaklumi. Bukan hanya suami saya, tapi kedua anak saya pun sudah terbiasa. Oh, berarti ibu sudah memiliki 2 anak ya bu? Iya, saya sudah memiliki dua anak laki-laki yang sudah besar dan mereka sudah terbiasa dengan warna pink. Malah ada kejadian lucu nih. Kenapa tuh bu? Jadi anak-anak saya saking sudah terbiasanya dengan warna pink, mereka ketika di sekolah atau di pertemanan mereka, mereka ketika lihat warna pink tidak jijik. Kan ada ya model laki-laki yang ketika Ada. warna lihat warna pink itu kayak, ya aku nggak mau pakai. Ih, aku nggak mau warna pink, kamu mau ganti, ih ini warna Cewek ah. cewek banget. Iya. Aku kalau pakai warna pink nanti dikiranya Bencong. ya. Tapi anak-anak saya tidak. Mereka ya ketika kebagiannya warna pink ya mereka terima aja. Kalau misalnya nanti dikomplain oleh teman-temannya ya dia bakal bilang seperti ini. Mereka bakal bilang nggak apa-apa, aku di rumah pink semua. Udah terbiasa. Karena mereka sudah terbiasa. Berarti apa sih makna tersendiri bagi ibu warna pink itu? Apa ya maknanya? Ya menurut saya warna pink itu warna yang sangat romantis. Oh, romantis. Bukan merah seperti pink ya bu? Bukan. Kalau merah kan berani ya. Oh iya. Berarti suami ibu juga udah terbiasa. Nah, kalau terkait suami ibu awal pertama ketemu suami ibu di mana? Oh, suami saya adalah kakak tingkat saya di kuliah. Semester 1 semester 1. Ketika masuk kuliah. S1 Biasa. berarti. Berarti apa sih ya modus-modus suami ibu gitu ketika deketin ibu? Kan biasanya kakak tingkat kan modus dulu tuh ke adik-adik tingkat gitu. Suami saya itu yang mengospek saya dulu. Wah, Jadi suami saya adalah orang yang mengospek saya dulu. Modusnya kalau udah ospek kan dikerjain, Iya. disuruh ke depan, padahal ada sesuatu. Caper-caper ya bu. Caper-caper. Nah berarti yang jatuh cinta duluan tuh suami ibu apa ibu nih? Oh, saya nggak mau mengatakan saya jatuh cinta duluan. Itu suami saya. Harga diri ya bu. Iya dong. Yang Nah. jatuh cinta dan yang bucin adalah suami saya. Oh. Berarti pas masa pacaran di Bandung gitu. Di Bandung. Kalau biasanya di Bandung tuh kemana aja tuh bu kalau pacaran?
Kalau saya seperti remaja pada umumnya ya, nonton, Nonton, terus makan, makan. nongkrong. Oh. Terus apa sih ketika si suami ibu melamar ibu nih, apa yang dilakukan? Apakah romantis kayak ngasih bunga di tengah jalan apa gimana? Enggak, Biasa aja. Apa ya langsung ke rumah? langsung ke rumah. Ke Majalengka ya, Bu? Iya, Hmm. Terus kan mantap juga nih suami ibu adalah seorang PNS ya, Bu. ya, Dan tinggal di Pangandaran, ibu juga ya. tiap hari Enggak pindah. tiap hari Maksudnya dong. setiap 1 minggu tuh harus Iya. ke Pangandaran. Nah, ibu ngerasa capek nggak Bapak ada niatan buat pindah ke sini gitu? Jadi seperti ini, saya dan suami saya itu udah LDR dari 2014. Jadi suami saya kebetulan PNS di Pangandaran dari 2014. Saya di Unma di sini. Tapi kemarin karena saya Iya. tugas belajar akhirnya saya memutuskan ya udahlah saya stay di sana. Tapi karena saya sudah selesai tugas belajarnya, akhirnya saya yang Ngalah. mengalah. Karena kan misalnya, kok ibu nggak capek? Nanti suami saya akan bilang, saya sudah lebih dulu seperti itu gitu. Hmm. Oke, oke. Berarti kemungkinan besar nggak akan pindah ke Majalengka ibu. Saya tidak bisa, saya tidak akan mengatakan tidak akan pernah. Karena orang tua saya kan di Majalengka ya. Oh iya. Orang tua saya di Majalengka, saya lahir di Majalengka, saya dibesarkan di Majalengka. Jadi saya tidak akan pernah mengatakan tidak akan kembali ke Majalengka. Karena kan yang namanya apa ya? Kalau saya kan orang Sunda asli ya. Iya. Kalau orang Sunda asli itu tidak bisa jauh dari tanah kelahirannya. Homesick kalau zaman Ya, sekarang. homesick atau misalnya kangen dengan Kangen. suasana daerahnya. Jadi saya tidak akan pernah menutup kemungkinan bahwa saya tidak akan pindah ke Majalengka. Kali ini kita lanjut ke profesi mungkin ibu. Berarti ibu pas setelah lulus S2 langsung jadi dosen di Unma apa di Iya, bagian mana? iya. Eh, saya masuk S2 itu 2014. Ketika itu Unma memang baru terbentuk, bukan baru terbentuk ya, lagi ada pembaharuan sistem. Karena dulu kan Unma dosen-dosennya itu banyaknya PNS. Pada tahun 2014 itu dirubah sistemnya, jadi yang dosen Unma adalah dosen yang betul-betul dosen Unma, bukan PNS. Ya, pada tahun itu. Jadi yang masih kuliah pun seperti saya itu sudah dibolehkan mengajar. Walaupun masih kuliah S2. S2. Tuh. Ketika itu saya di prodi Penjas. Penjas. Di Penjas, di FKIP. Berarti nggak langsung ke Ilkom. Tidak. Saya di situ sampai saya lulus S2. S2. Saya lulus S2 2017. Ketika itu di Ilkom akan akreditasi dan membutuhkan dosen. Dosen. Akhirnya saya dipindahkan ke Pindah. Ilkom. Kesannya ketika ibu ada perbedaan ibu ketika perpindahan dari Penjas ke Ilkom ibu ada Oh, rasa ada. apa tuh Bu? Tuh. Saya shock dengan Ilkom. Kenapa tuh Bu bisa Dengan semuanya. beda banget dari Beda sama banget. Penjas? Karena kan saya terbiasa dengan sistem mahasiswa pendidikan. Mahasiswa pendidikan itu kan, mohon maaf ya, saya bukan menggeneralkan. Tapi kan saya melihat bahwa kalau Ilkom itu kan terlihat lebih cuek ya. Betul ibu. Lebih cuek, cuek tapi dandan. Gimana Betul. ya? Pakaiannya cuek, tapi make upnya full. Gitu, kan saya tidak bisa ini kan Ilkom kan harus tampil dengan matching Iya kan, betul harus ibu. bergaya lah. Sedangkan saya biasa dengan sistem di pendidikan yang mahasiswanya itu rapi, rapi, tidak terlalu bermake up. Kalau kuliah nggak pakai jin bolong. Ketika di Ilkom saya kaget, kok ini ada mahasiswa pakai jin bolong? Kok boleh ya kuliah? Kok rambutnya dicat ya? Warna-warna. Warna-warni ya. Tapi akhirnya kan saya menyesuaikan. Ketika itu memang saya ada perasaan-perasaan, wah ini nggak bisa nih mahasiswa kayak gini. Tapi ternyata memang kalau di Ilkom ya tidak apa-apa. Itu tidak ada masalah. Ya, beda dengan pendidikan yang mereka kan akhirnya akan menjadi guru. Seorang panutan ibu. Ya, gitu. Berarti ibu selama di Unma di dosen terus apa pernah di bagian mana?
saya pernah di bagian yang lain. Di mana tuh? Saya pernah di Kadip Humas. Di SPKP kalau sekarang. Di memang SPKP namanya masih dulu kan saya masih yang ini, yang prodi yang ini. Berapa tahun tuh Ibu? 2 tahun. Berarti Ibu di Humas menaungi apa aja itu? Saya jadi anak asuhnya tim multimedia. Jadi ibu asuhnya tim multimedia adalah anak asuh saya. Berarti dari dulu emang udah tertarik sama dunia konten ya Bu? Karena kan katanya Ibu ini orangnya konten banget, konten TikTok banget gitu. Oh, enggak juga ya. Enggak juga. Saya memang sering posting, tapi hanya posting biasa. Saya malah belajar tentang konten, saya belajar mengedit itu ketika saya menjadi Kadif Humas. Jadi saya adalah Kadif Humas yang tidak bisa mengedit sebelumnya. Saya nggak tahu. Jadi ketika itu saya hanya mengandalkan anak-anak saya tim multimedia untuk mengedit. Karena saya sering melihat mereka, akhirnya saya bertanya, gimana cara ngedit? Kan mau nggak mau mereka pasti memberikan Betul, apalagi pelajarannya ya, apalagi yang nanyanya pembimbing ibunya sendiri. gitu. Saya tanya, ini ngeditnya pakai apa? Ini seperti apa? Kalau ngedit seperti ini harus seperti apa ya? Nah, di situ saya belajar. Ada kesulitan nggak Bu pas waktu Ibu jadi humas pada waktu itu? Ada Ada, apa itu? karena kan saya lagi kuliah S3. Oh iya, harus bisa membagi waktu ya. Itu. Yang akhirnya saya menyerah dan resign, Lepas ya. dilepaskan. Ibu selama Ibu kuliah dari S1 sampai S2, Ibu ada ini nggak keterbatasan atau problem gitu yang Ibu tuh susah banget gitu sebenarnya mah. Tapi Ibu tetap menjalanin itu. Ada nggak? Banyak sih. Banyak. Salah satunya saya kan harus ke Bandung dari Majalengka. Kan dulu waktu S2 itu dari Majalengka ke Bandung itu tidak ada travel. Nggak ada buhe. Kalau sekarang ada buhe. Justru saya naik buhe. Oh dari dulu naik buhe. Kalau sekarang mah ada saya naik buhe. ada Waktu shuttle ya. S2 saya naik buhe. Berarti itu tuh PP apa Ibu ngekos di sana ya? Ada kosan, tapi kan saya sudah punya anak di sini. Jadi akhirnya kan saya hanya paling nginep sehari 2 hari, pulang lagi. Pulang lagi. Itu ada pengalaman unik gak buat di buhe? Kan buhe tuh kayak pembalap gitu. Itu pengalaman menariknya. Akhirnya saya terbiasa dengan dengan buhe, dengan saya sudah terbiasa gitu. Akhirnya mereka ngebut kayak gimana pun, saya akan tertidur di buhe dengan nyenyaknya. Paling itu sih kesulitan yang lainnya mungkin sama lah dengan mahasiswa yang lain. Saya juga kesulitan dengan tim promotor saya. Promotor saya sama lah dengan mahasiswa yang lain yang sulit ya. Kok banyak maunya ya? Sama. Saya pun pernah merasakan. Tapi malam saya akhirnya seperti ini. Saya tidak ingin mahasiswa saya kesulitan seperti saya. Berarti Ibu nggak mau mahasiswa Ibu merasakan apa yang Ibu rasakan? Iya. Oke. Terus berarti Ibu tuh menikah setelah lulus S1 Ibu? Enggak. Setelah S2? Enggak. Saya kuliah ketika saya sedang saya menikah ketika saya sedang kuliah S1. Saya menikah ketika saya kuliah S1 di semester 4. Waduh. Jadi saya menikah di umur saya 19 tahun. Cukup muda ya, Bu? Cukup muda, saya menikah muda. Umur 20 tahun saya punya anak laki-laki yang sekarang umurnya sudah 14 tahun dan sudah kelas 3 SMP. Jadi sebentar lagi anak saya sudah SMA. Saya sudah punya bujang yang tingginya sudah lebih dari saya. Berarti suami Ibu mungkin tinggi juga ya, bukan kan dari Penjas. Suami Ibu dari BK juga. Ibu ada kesulitan nggak Bu ketika Ibu masih sekolah sarjana S1 tapi Ibu sudah menikah, sudah punya anak, ada kesulitan? Oh banyak. Banyak. Di antaranya kayak apa Bu? Waktu apa gitu? Waktu. Kan kalau masalahnya dengan anak kadang-kadang kita mau kuliah tiba-tiba anak sakit. Jadi sebetulnya kayak gini, ketika saya kuliah S1, saya menikah dan punya 1 anak. Ketika saya S2, saya melahirkan anak yang kedua. Hanya ketika saya S3 saja, saya tidak berani untuk hamil dan melahirkan. Karena memang S3 seluar biasa itu.
Berarti ketika ibu setelah lulus S1 terus ibu memutuskan S2, tanggapan suami ibu gimana? Apakah mendukung atau gimana? Mendukung, karena ketika saya S2, kebetulan suami saya baru diterima PNS di PNS. Pangandaran itu. Berarti gimana sih Bu cara ibu bisa membagi waktu antara keluarga, antara kuliah gitu? Tips and triknya gitu. Oh, trik sebetulnya cara membagi waktunya ya, apalagi saya seorang perempuan lah ya, perempuan, ibu Riweh ya Bu. gitu. Banyak apa ya, banyak rintangannya, tapi ternyata banyak juga orang-orang yang mendukung saya. Terutama keluarga saya, ibu saya, ayah saya yang membantu saya mengasuh kedua anak saya. Jadi sebetulnya eh, saya tidak mungkin akan S3, tidak mungkin akan jadi dosen dan sebagainya kalau misalnya saya tidak didukung oleh keluarga. Berarti keluarga itu nomor satu ya Bu. Betul. Terus kalau ibu bisa nih ke masa lalu, ibu akan melakukan apa? Kalau saya harus kembali ke masa lalu, sepertinya hal yang akan saya lakukan adalah memperbaiki hidup saya. Apa sih memperbaiki Menata. hidup? Menata hidup saya supaya saya tidak terjerat dengan hal yang menurut saya itu tidak perlu. Karena ternyata ketika umur saya yang 35, bulan depan umur saya sudah 35. Saya menyadari bahwa saya sering sekali tidak bersyukur dengan hidup saya. Saya seringkali merasa bahwa saya banyak kekurangan. Saya seringkali merasa bahwa kok saya seperti ini, kok saya seperti itu. Tapi sebetulnya banyak orang yang mungkin menginginkan berada dalam posisi saya sekarang ini. Berarti ibu kan sekarang udah S3, udah lulus S3, udah dokter Ya, juga. Ibu ada yang mau dipesankan kepada mungkin seseorang atau keluarga ibu atau suami ibu atau anak-anak ibu hingga ibu di posisi sekarang gitu. Ada yang mau ibu ucapkan nggak? saya mau mengucapkan apa ya? Saya mau mengucapkan kepada suami saya, kepada anak saya, kita akan selalu berjalan bersama-sama. Ya, udahlah kalau jangan ngomongin suami. Pengen sedih ya. Kalau saya itu tidak bisa kalau udah ngomongin suami dan anak saya. Rapuan ya bu. Ya, karena memang kelemahan saya di situ. Tapi ibu pernah punya cita-cita sampai dokter nggak? Enggak, saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi dokter. Kan tadi di awal juga saya cerita ya bahwa saya itu bukan siswa yang pintar, saya bukan siswa yang wah rajin olimpiade, tapi memang Allah memberikan jalan saya untuk saya menjadi dokter. Berarti apa sih bu dorongan ibu hingga ibu sampai di titik ini ibu hingga ibu jadi dokter? Ada dorongan. Dorongannya mungkin saya melihat ayah saya. Ayah saya pun menjadi dokter dan ketika itu saya hanya seperti ini. Ayah saya menjadi dokter di usia 55 tahun, saya harus jadi dokter di usia yang lebih muda daripada ayah saya. Tapi saya juga tidak menginginkan anak saya bilang bahwa saya harus jadi dokter lebih muda daripada saya. Ya, gitu. Mau ibu sebentar ada tisu? Jadi sedih ya. Iya, kenapa ngomonginnya ke situ? Kalau ke situ jadi saya yang ikut terharu. Membawa terus ke sana. Membawa suasana. Nah, ibu ada yang mau ibu kasihkan pesan-pesan kepada mungkin kepada mahasiswa-mahasiswa sekarang atau mahasiswa keseluruhan Universitas Majalengka ibu biar Saya hanya berpesan kepada mahasiswa, mahasiswa Unma, mahasiswa Ilkom atau mahasiswa dimanapun kita berada. Mahasiswa Indonesia ya, lebih tepatnya. Ketika kita tidak mempunyai kemampuan, atau misalnya teman-teman merasa bahwa kita itu tidak pintar, jangan pernah berkecil hati. Ternyata memang tidak pintar bukan berarti tidak sukses. Tidak pintar berarti bukan tidak sukses. Teman-teman punya kaki, punya tangan, punya kemampuan, dan itu yang akan menjadikan teman-teman sukses. Ya. Jadi waktu dulu saya tidak pernah bercita-cita menjadi dokter, saya tidak pernah bercita-cita menjadi dosen, apalagi saya bercita-cita dapat beasiswa. Karena di S3 ini saya mendapatkan beasiswa. Nah ini sedikit cerita saya, waktu S3 itu saya mendaftarkan diri di beasiswa, salah satu beasiswa di Pemprov Jabar.
Tapi Allah tidak takdirkan saya tidak lulus di beasiswa Pemprov Jabar. Akhirnya saya mengikuti beasiswa LPDP dan saya lulus di beasiswa LPDP. Ketika itu saya langsung berpikir bahwa ketika kita gagal, jangan khawatir. Masih banyak jalan. Karena mungkin Allah akan memberikan yang lebih baik. Berarti Ibu pernah ada prestasi-prestasi yang membanggakan, Bu? Mungkin ada prestasi yang membanggakan, Ibu boleh ceritakan? Eh, Prestasi yang paling membanggakan di hidup saya adalah saya dapat beasiswa LPDP. Berarti itu tuh mungkin udah jalannya dari Allah ya? Ya, itu mungkin prestasi terbesar dalam hidup saya. Saya dapat beasiswa LPDP, beasiswa S3 LPDP yang bisa mengantarkan saya sampai saya menginjakan kaki di Eropa. Keren. Terus buat teman-teman yang mungkin ingin mengikuti jejak Ibu gitu, mendapatkan beasiswa, terus lanjut ke jenjang-jenjang yang lebih tingginya, apa Ibu tip and triknya buat teman-teman atau mahasiswa yang mau mengikuti jejak Ibu? Ingin mengikuti jejak saya dalam hal pendidikan? Iya, Ibu. Oke. Kalau ingin mengikuti jejak saya, teman-teman harus percaya diri. Teman-teman harus percaya diri, harus yakin dengan kemampuan, harus maju terus. Dan ketika gagal, harus tetap berdiri. Karena ketika kita gagal pun, ternyata Allah tuh ngasih jalan yang lain. Allah mau bilang gini, Gimana? bukan itu. Saya mau ngasih loh yang lebih bagus. Tenang. Bukan yang itu. Yang lebih cocok ya, Bu? Yang lebih cocok, yang lebih bagus, dan yang lebih membanggakan. Jadi ketika kita gagal, kita harus lebih ke apa ya? Muasabah. Ya, musabah, astagfirullahaladzim. Jadi kita gagal, kita harus lebih merenung lah ya. Betul, Ibu. Kita harus lebih merenung. Kita langsung mencari hikmahnya. Apa sih? Ini hikmahnya, kenapa kita gagal? Kita mau dikasih apa sih? Jadi ketika saya gagal, saya selalu bilang seperti ini, saya gagal. Atau ketika saya punya cobaan, saya punya cobaan. Allah mau ngasih apa sih? Saya mampu nggak berdiri? Apakah saya akan menyerah saja? Atau kalau menyerah berarti sudah selesai? Kalau menyerah berarti hidupnya udah selesai. Tapi dicari maknanya. Berarti kita harus tetap berpikir positif juga ya, Bu? Iya, berpikir positif. Oke, mungkin cukup sesi tanya jawab Ya, tentang udah masa lah ya. lalu. Udah nangis-nangis juga. Udah Kita ya. lanjut ke sesi 2 itu tentang pertanyaan singkat. Nanti Ibu boleh milih dari dua pertanyaan singkat dari saya. Oke. Langsung aja Ibu, Ibu milih pantai apa gunung, Ibu? Saya milih pantai. Kenapa Ibu? Apakah Ibu nggak suka ngedaki, nggak suka dingin? Enggak, Kenapa Ibu? enggak, saya nggak suka daki. Capek. Tapi pernah ya Ibu? Enggak, enggak. Tapi kayak bukan mendaki ya, saya kan dulu pernah pramuka. Apakah ada pengalaman tidak mengenakan ke pramuka? Jadi Ibu Capek. capek. Capeknya ya? Menurut saya kayak capek. Ngapain gitu ya, Bu? Saya bukan passion saya ini. Jadi saya milih pantai. Karena saya juga kan tinggal di Pangandaran. Oh ya betul, lupa. Terus Ibu selanjutnya siang atau malam? Saya suka siang. Kenapa itu? Karena ketika siang saya bisa melakukan aktivitas. Ketika malam saya bingung. Mau ngapain kecuali tidur. Berarti Ibu biasanya kalau malam tidur apa merenung Tidur, dulu sebelum tidur. Ya merenung pasti. manusia. Namanya juga manusia. Betul. Tapi saya suka siang. Oke. Selanjutnya pilih film atau buku, Ibu? Film tuh Kenapa tuh, Bu? zaman sekarang karena saya lebih suka visual. Oh, nggak bisa tuh, Bu, baca berjam-jam gitu nggak bisa? Iya bisa, karena kan kemarin juga saya nulis disertasi Oh, ya, harus iya. membaca banyak. Banyak buku ya? Iya, tapi kalau ada pilihannya itu berarti saya akan jawab Film. film. Nah, mengenai film, Ibu ada nggak menurut Ibu itu film terbaik menurut Ibu sepanjang masa ini?
Film terbaik, kayaknya saya tidak punya film terbaik sepanjang masa ya. Karena ketika saya nonton film, bagus gitu. Bagus Terus ya. nanti saya nonton lagi, oh ini bagus juga. Nah, jadi saya kayaknya nggak punya film sepanjang masa. Nggak ada yang spesial gitu ya, Nggak Bu. ada Sama kayaknya. aja gitu. Ya sama aja. Kalau selanjutnya Android, Android atau iPhone? iPhone. Karena ibu iPhone mungkin. Iya. Oke, ibu. Selanjutnya motor atau mobil ibu? Mobil. Kenapa tuh bu? Kalau mobil, kalau hujan ya kehujanan, Oh, kalau panas ya kepanasan. Kalau motor, sebagus apapun motor tetap kehujanan dan kehujanan kepanasan. kepanasan. Apalagi ke Pangandaran ya bu. Iya, Jauh naik tuh motor. pegel, nggak bisa tidur. Nah, dan sebagainya. Enggak, saya Oke. Selanjutnya hitam atau putih? putih. Kenapa ibu? Karena kalau putih itu lebih bagus kalau dikombinasikan dengan warna pink. Oh betul betul. Ini harusnya pilihannya hitam atau pink. Ya, bisa. Terus ini dalam sih bu. Uang atau waktu? Uang atau waktu. Hmm, Kalau sekarang saya akan mengatakan uang. Uang ya bu. Uang. Karena Karena waktu itu ternyata bisa dibeli oleh uang. oh iya ibu. Iya, Berarti saya itu mematahkan pepatah yang katanya eh, uang tidak bisa membeli waktu gitu. bisa, Ternyata bisa ibu. bisa. Kenapa tuh? Ibu bisa jelaskan ya? Eh, ketika saya bilang, ayo kita jalan-jalan, harus ada uangnya kan? Betul, Ngajak orang, betul. itu bisa dibeli kan? Oh, ngerti-ngerti ibu, ngerti-ngerti. Berarti pepatah itu patah sekarang. Menurut saya. Oh, Kalau ngerti. menurut orang lain, mungkin Beda-beda beda. ya. Oke. Yang kedua Instagram atau TikTok ya? Nah, ibu sebenarnya aktif di Instagram apa di TikTok? Dua-duanya sebetulnya. Oh, dua-duanya. Lebih ke TikTok kalau sekarang. Tapi konten ibu di Instagram sama TikTok sama apa beda? Enggak, kalau di TikTok itu saya lebih asal konten. Hmm, Asal konten, tapi ternyata banyakin FPP. Kalau di Facebook saya lebih hati-hati. Karena kalau di Facebook up di Instagram. Instagram, di IG saya lebih hati-hati. Kayak Kenapa saya lebih tuh? memilih mana yang lebih harus di up, mana yang tidak usah di up. Bisa. Banyak pikirannya bu ya. Banyak pertimbangan lah kalau di Pertimbangan maksudnya. Terus ini selanjutnya musim hujan apa musim panas itu? Nah, kalau ini malah saya suka hujan. Kenapa tuh bu? Karena dingin ya, kalau panas di panas ngelokep gitu. Apa Apalagi di ya? Majalengka ya. Ya Di Majalengka, Pangandaran sama di Majalengka sama nggak bu kalau panas? Pangandaran lebih panas. Lebih panas karena mungkin pesisir ya bu. Iya, Terus selanjutnya sneakers apa sendal? sneakers. Ibu pas waktu muda emang suka sneakers. Pas waktu SMP, SMA, ibu pernah ini nggak ada zaman-zaman sepatu yang tali sepatunya itu warna-warni gitu. Ada di Iya, zaman iya, itu, iya Bu? itu pernah. Oh, pernah. Iya, sampai sekarang kan kalau pakai tali sepatu saya ada yang warna pink malahan. Padahal itu Pink lagi. ya pink lagi. Oke, selanjutnya ada musik klasik apa musik pop? Musik pop. Kenapa ibu? Saya bingung ya kalau musik klasik ngapa sih enaknya gitu. Katanya sih buat ketenangan. Tapi Tapi ibu saya nggak tidak masuk ya kayak tapi gitu? saya tidak bisa mengikuti Kalau gitu musik pop terbaik lah menurut ibu satu aja. Apa band gitu, penyanyi boleh. penyanyi ya. Menurut saya ya, saya suka Melly Goeslaw. Aduh kelihatan banget. Milenialnya ya Allah. Kelihatan itu, Bu. Saya mau suka juga sama hal ini tapi Oh sekarang gitu. ya, Berarti Melly Goeslaw itu orang Bandung ya bukan ya, Sunda gitu. ya orang Sunda. Salah satu lagu Melly Goeslaw deh yang terbaik menurut ibu. Sama yang mahal ini. Apa ya? Kalau Melly Goeslaw saya suka soundtrack-soundtracknya ADC. Aduh, kalau lebih kelihatan ya umur saya. Itu. Kalau mahal ini lagu yang dia recycle itu yang sampai menutup mata itu menurut saya Hmm, bagus dibawain oleh mahal ini. lumayan kena tuh ya bu. Ya, Selanjutnya ibu makan di rumah apa restoran? makan di restoran. Kenapa ibu? Karena saya nggak usah cuci piring dan nggak usah masak. Oh, betul-betul lebih ribet ya bu kali itu. Ya. Terus masakan kesukaan ibu apa sih?
Saya suka makan Sunda, Sundaan. terutama ayam goreng dan kepuk. Hmm. Sambal, lalap. Lalap. Sunda Nah, banget itu. saya orang Sunda. Terus jalan-jalan atau tidur ya, Bu? Jalan-jalan. Oh, berarti Ibu orangnya traveling banget nih. Saya traveling banget. Berarti di Pangandaran juga mungkin Ibu tiap hari ke pantai apa gimana? Kalau di Pangandaran ya, kalau teman-teman bilang, Ibu, kalau di Pangandaran ke pantai ya, ya gimana ya di belakang rumah saya kan di belakang perumahan rumah saya itu kan pantai ya. Jadi jarak saya dengan rumah saya dengan pantai itu paling hanya 100 meter. Oh, dekat lumayan. Deket. Jadi kalau mau misalnya beli rujak aja, saya beli rujak ya memang di pinggir pantai. Terus teman-teman bilang, Bu Yupi healing aja lah, Kak. Saya cuma beli rujak dan rujak yang enak menurut saya di Pangandaran ya Di situ. di situ di pinggir pantai. Atau cuma beli lotek misalnya. Ya memang yang enak itu di pinggir pantai dan ya gimana gitu. Gimana gitu? Mau gimana lagi? Ya dan memang pantai semua gitu. Terus Ibu pernah ngerasain ini Bu, khawatir nggak gitu kan rumah di pinggir pantai, khawatir ada bencana, maaf gitu. Oh, Pernah ada kepikiran itu nggak? pernah. Tiap ada gerakan sedikit, jadi saya baru tahu ya ternyata Pangandaran itu atau daerah-daerah pantai itu malah sering banget terjadi gempa. Ya Lebih mungkin sering ya Bu. kabar kesini juga banyak ya. Dan kita juga sering banget gitu tiba-tiba ya agak bergetar dan saya pasti panik lah. Nah, kalau itu terjadi Ibu, itu biasanya gimana? Apakah diungsiin apa gimana? Kalau ya gimana getarannya, kalau getarannya cuma kayak ngaheureuyan gitu ya, ya udah aja. Udah aja, tenang. Masuk lagi. Tapi suka ada itu Bu, sosialisasi dari pemerintah Ada. Berarti udah tahu masyarakat itu kalau cara-cara kalau terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Iya, memang sudah seperti itu. Oke, Bu lanjut makanan manis apa asin? Manis. Kenapa tuh? Saya suka kue. Oh, suka buat kue juga Ibu? Enggak. Oh, enggak, itu malas Saya nyuci. suka kue, suka cake, suka coklat. Seperti yang manis-manis ya Bu. Tapi Ya. kan katanya cewek tuh kalau cewek tuh nggak suka manis-manis karena banyak gulanya takut gemuk gitu. Betul. Karena itu memang saya sekarang juga lebih membatasi. Tapi kan tadi ada pilihan ya suka manis atau suka Oh manis. iya. Jadi kan saya milihnya suka manis. Berarti yang sambal juga yang manis Ibu. Lebih manis. Oh, Jadi lebih kayak manis. kalau makan juga saya lebih suka yang memang ada sari manisnya. Kalau seblak juga gulanya agak banyak. Berarti Ibu suka seblak juga nih? Suka, sekarang Tiap, tiap, sudah. tiap hari apa? Ya enggak juga. Enggak. Kalau pengen makan, kalau nggak pengen ya enggak. Berarti Ibu Sunda banget lah. Oh iya dong. Selanjutnya Ibu Netflix apa YouTube? Ibu suka nonton-nonton film atau channel YouTube gitu? Saya sebetulnya kemarin agak keselnya sama Netflix. Kenapa Ibu? Karena saya itu biasanya nggak pernah tuh ngahajakeun meureunnya lawan ngobas saudara jadi sengaja beli Netflix. Tapi gara-gara saya pengen nonton drama Korea, akhirnya saya beli itu Netflix. Berlangganan. Tapi ternyata ya gitu-gitu aja filmnya. Jadi kayaknya saya kalau ini Netflix ini sudah habis, ya sudah saya nggak akan perpanjang lagi, udah kayaknya cukup. Berarti Ibu suka juga tuh sama drakor-drakor itu? Suka. Apa Ibu? Lagi sekarang aja lagi. Oh, saya kalau sekarang baru menyelesaikan drama Korea Trauma Code. Yang Jijo itu. Dokter itu. Ya, dokter. Itu kan cuma 8 episode kalau nggak salah. Iya, sedikit banget. Menurut Ibu harus ada S2 season 2 nggak? Harus ya Bu. Tapi saya suka Jijo-nya gara-gara Princess Horse. Tahu drama Korea 19 tahun yang lalu? Aduh. Ketahuan lagi nih. Ya itu ada itu tentang apa itu? Princess Horse. Sama tentang dokter apa beda aja? Bukan, itu tentang kerajaan Korea. Tentang pangeran dan putri. Berarti Pangeran mahkota dan putri mahkota. beda banget berarti ceritanya sama Beda, sekarang. tapi pemeran laki-lakinya sama. Sama. Cuman sekarang versi yang lebih matang. Ketika Ibu nonton yang itu, yang dokter itu, Ibu ada perasaan ngeri nggak begitu ngeliat? Kan itu ada darah, pisauin kulit. Iya, tapi kan karena mungkin
udah usia ya. Jadi saya sudah tidak ngeri lagi, saya lebih ngeri kehidupan yang lain lah. Lebih ngeri ke kehidupan nyata ya, Bu? Iya, Oke, oke. Berarti Ibu suka banget drama Korea. nggak Terus suka banget, tapi saya suka lah. suka. Aktor kesukaan Ibu deh, Ya itu, ya si itu. Ji Ji Hoon itu. Lee Min Ho enggak? Lee Min Ho suka, Si Won juga suka. Dan semua aktor Korea rata-rata ganteng-ganteng sih. Iya, tapi karena saya kalau Ji Ji Hoon itu kan saya nonton yang Princess Hall itu, yang drama Korea yang 19 tahun yang lalu itu. Itu pandangan pertamanya. Ya, yang waktu saya SMA dan sekarang saya nonton lagi setelah saya lulus S3 gitu. 19 tahun yang lalu ternyata Apakah ada perubahan dari oh jauh. jauh? Jadi ketika dia remaja dan ketika dia sudah matang. Oke, Ibu lanjut tentang hewan peliharaan, Ibu. Ibu suka atau mau melihara kucing apa maaf, anjing gitu? Saya nggak suka ya. Ibu suka melihara hewan. Enggak. Kenapa tuh? Apakah karena nggak mau ribet? Itu Kan itu kalau kita pelihara kan harus kotorannya lah, saya makanannya. saya nggak mau ribet apalagi kayak kayak mereka ngacak-ngacak makanan saya gitu Betul, kayak jijik gitu. betul, betul. Saya hanya suka memandangi kucing Presiden Prabowo, si Bobby. Si Bobby Saya cuma suka itu. iri juga ya, Bu ya? Kok dia Iya, bisa dagang-dagang presiden? ya betul. Kenapa hidungnya seping itu gitu? Nah, saya hanya suka itu. Tapi kalau disuruh melihara kayaknya enggak. Berarti dari dulu juga ayam juga enggak, Ibu? Ayah saya mungkin ada, tapi saya tidak pernah ikut campur. Ikut campur ya, Bu? Nggak mau ribet ya? Nggak mau. Oke, Bu, ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Oke. Kerja sendiri atau tim? Kerja sendiri. Kenapa, Ibu? Kalau kerja sendiri saya bisa menentukan waktunya. Kalau kerja tim, saya tidak bisa menentukan waktunya. Kadang-kadang malah waktunya tidak sama dengan mood saya. Jadi saya biasanya bekerja sesuai dengan mood saya. Apalagi kalau tim kan kita harus menyatukan beberapa kepala, gitu. Itu saya tidak suka. Ribet banget pokoknya. Ya, saya tidak suka. Oke. Oke, Ibu, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kita. Ya. Ibu, ada yang mau disampaikan nggak buat terakhir atau gimana? Mau disampaikan apa ya? Bebas. Nanti, Motivasi nanti lagi, atau nggak apa-apa lah. nggak mau. Saya hanya akan memberikan motivasi untuk semua mahasiswa Boleh, atau Ibu. semua orang. Pokoknya kita harus percaya diri, kita harus percaya akan kemampuan kita. Kita jangan pernah merasa bahwa kita rendah diri, kita tidak bisa apa-apa, kita nggak punya prestasi atau kita eh, tidak dihargai orang. Tapi kita harus buktikan bahwa kita bisa, kita berprestasi dan kita mampu. Karena kalau sudah seperti itu, apapun rintangannya kita akan bisa menjalani itu. Oke, Ibu. Keren banget. Mungkin cukup sekian ya wawancara kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dengan tamu-tamu yang lebih-lebih lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bye.